Kula nuwun sedulur semua, jumpa lagi dengan Tubagus Purnama. Semoga panjenengan semua selalu diberikan kesehatan, keselamatan, rezeki yang berlimpah, dijauhkan dari mara bahaya dan bencana, dan semoga semua makhluk berbahagia. Di sini saya akan membahas tentang jalan pintas untuk belajar spiritual. Nah, untuk belajar spiritual kita harus melepaskan sesuatu, artinya yang sudah tertanam dalam diri kita semenjak kecil. Ada istilah, tidak ada manusia yang sempurna adalah milik Tuhan. Nah, ini sudah tertanam, artinya akan membuat kita tidak akan berusaha. Tidak ada yang sempurna kok. Semua ada yang buruk kok, ada yang baik kok. Nah, inilah yang jadi alasan membuat orang susah berkembang. Maka dari itu lepaskan dulu, tidak usah diingat. Kita lepaskan dulu aturan dogma, aturan yang keluarga yang selama ini sudah membebani alam bawah sadar kita. Kita sadar bahwa tugas manusia di bumi adalah menyempurnakan diri. Menyempurnakan diri sehingga itulah yang disebut jati dirinya. Contohnya, ketika seorang bayi lahir, dia akan menyempurnakan diri dengan tengkurap. Kemudian sempurnakan diri lagi dengan merangkak. Sempurnakan diri lagi dengan berjalan. Kemudian berkembang sampai seusia kita saat ini. Itu artinya penyempurnaan. Dan yang harus kita ingat bahwa raga ini ada batasan usianya. Jadi ketika manusia lahir sampai umur 30 adalah perkembangan. Sedangkan mulai umur 30 sampai ke depannya adalah usia pembusukan. Jadi mulai pelan-pelan ada yang mati selnya, mungkin ada yang rontok giginya seperti saya. Nah, itu memang siklus raga seperti itu. Tapi ketika siklus raga sudah mulai berkurang, harusnya kita sempurnakan apa? Spirit kita, jiwa kita, mental kita. Nah, caranya bagaimana? Gampang. Praktis. Panjenengan tidak usah memikirkan alam semesta dulu terbuat dari bagaimana, orang pertama manusia di bumi seperti apa dan siapa atau jane. Nah, lalu Tuhan itu ada apa enggak toh, itu enggak usah dipikirkan. Tapi panjenengan tinggal duduk, merenung, koreksi, mengingat sejauh mungkin dari perjalanan masa kecil panjenengan sampai ke panjenengan dewasa sampai saat ini. Nah, kalau dalam ingatan tersebut panjenengan justru yang muncul, oh iya, waktu kecil dulu saya bermusuhan dengan itu, waktu remaja saya bermusuhan dengan itu, waktu dewasa ini saya bermusuhan dengan itu, kemarin justru saya bermusuhan dengan ini. Artinya seperti apa panjenengan sekarang sudah ketahuan bahwa Anda suka permusuhan. Nah, ini loh yang harus dibenahi. Kalau sudah diketahui seperti itu, artinya panjenengan harus menyempurnakan ke depannya, ya dikurangi emosionalnya. Ini membentuk pola kok. Ini seperti pola. Artinya hidup itu ada cokro manggilingan, kadang di atas, kadang di bawah. Kalau panjenengan teliti, pola kehidupan yang terjadi ini sekarang ini sama dengan pola yang semenjak kecil panjenengan lahir. Artinya umur sekian tuh saya diberi hadiah yang besar oleh orang tua saya sesuai keinginan saya. Umur sekian saya dapat rezeki, tapi umur sekian saya jatuh. Saya ditinggalkan pacar. Saya bahkan bercerai. Itu terbentuk sebuah pola. Seperti saya hafal dengan pola hidup saya sendiri. Sekian tahun saya berada di puncak, sekian tahun saya berada di bawah. Nah, sehingga ini
saya harus menyempurnakan diri untuk persiapan ketika saya di bawah, ya jangan sampai terpuruknya seperti yang kemarin. Semoga dipahami ya. Sama seperti orang kaya, sebetulnya punya siklus juga ketika mereka berada di bawah. Tapi karena mereka sudah antisipasi ketika mereka, oh ini mesti saat ini saya akan turun nih putaran roda kehidupan saya. Maka dia bersiap, entah dengan investasi, entah dengan persiapan lompat ke program lain atau perusahaan lain, buka usaha lain. Itu persiapan ketika dia jatuh, sehingga jatuhnya tidak seperti yang kemarin, harus lebih baik lagi walaupun jatuh. Maka orang Jawa ada pepatah, sak tiba-tibane luweh bejo wong sing eling dan waspada. Jadi sak tibane, sejatuhnya itu akan lebih beruntung orang yang ingat dan waspada. Sederhana kan, penjenengan tidak perlu meditasi lah. Penjenengan sambil ngerokok, sambil direnungi perjalanan kehidupan penjenengan dari kecil sampai sekarang. Kalau yang tergambar itu hanya kelahi, artinya ya itu kehidupan penjenengan, itu diri penjenengan. Nah, tugas Anda untuk menjadi jati diri adalah menyempurnakan itu. Kalau kelahi bukan hanya terus kita menyempurnakan dengan cari ajian yang tersakti, tidak akan ada habisnya kalau seperti itu. Tapi ya udah dikurangi, lebih disabarkan. Gitu. Jadi sebetulnya spiritual itu mudah. Kalau penjenengan nanti kebetulan mendapatkan bisikan, kebetulan mendapatkan pengetahuan, kebetulan mendapatkan ajian, kesaktian, kebetulan mendapat karomah, kalau saudara kita muslim bilang, itu adalah bonus dari penjenengan mempelajari diri sendiri. Ini spiritual secara modern. Jadi seperti di video saya sebelumnya, bahwa kehidupan ini berkembang, jadi tidak mungkin kita akan menghidupkan spiritual Jawa leluhur dulu sama dengan leluhur dulu yang melakukan, tidak akan mungkin. Maka dari itu kita berubah dengan yang modern. Artinya apa? Yang pertama dasar adalah memperbaiki diri sendiri dulu dengan berkaca, kaca benggala dari kehidupan kita. Nah, dari situ nanti kita sempurnakan. Nah, ciri-ciri orang yang sempurna dalam hidup adalah, yang pertama, orang mempunyai ketenangan. Kalau orang sudah tenang hidupnya, tidak mudah gumunan, tidak mudah heran, tidak mudah emosi, tingkat kesabaran tinggi, tingkat humoris tinggi. Ini juga salah satu kriteria bahwa dia sudah lepas bebannya, karena sudah tahu gambaran masa depan. Jadi dari tadi ketika penjenengan berkaca dari belakang menemukan siklusnya, sekian tahun saya berada di atas, sekian tahun saya berada, artinya penjenengan tidak akan kaget dengan kejadian yang di depan, karena bumi berputar itu adalah gambaran. Orang tua kita juga mengatakan cokro manggilingan itu gambaran. Hidup kita juga akan berulang seperti itu. Terkecuali kalau ada perubahan radikal. Perubahan secara radikal itu keras. Misalnya ada bencana alam yang besar seperti air bah, itu. Nah, itu akan memutus. Sebetulnya itu juga siklusnya, tapi siklus alam, bukan siklus diri kita. Tapi itu siklus alam, memang harus diputus, dirubah lagi, kembali lagi seperti itu. Dan itu
jumlahnya puluhan ribu tahun untuk memutus sebuah periode. Sama dengan kita, untuk memutus sebuah periode kehidupan kita ya sebatas umur kita di dunia ini. Itu akan diputus dan diakhiri dengan kematian dari jasad. Nah, itu artinya sama dengan kalau orang bilang itu kiamat. Itu artinya pergantian ke zaman yang lain. Nah, di situ sedulur, semoga bermanfaat, sangat mudah. Kita tinggal kontemplasi, koreksi diri kita susun, itu nanti ketemu rumusannya, dan ketemu sebetulnya siapa diri kita. Saya ini orangnya emosian, saya ini mudah tersinggung, itu akan tergambar di situ. Kemudian dirubah menjadi sempurna, disempurnakan. Dari situ saya yakin penjenengan akan mendapatkan bonus. Nah, bonus tadi jangan terlalu diharapkan, tapi saya percaya bahwa penjenengan akan mendapatkan bonus. Setidaknya penjenengan bisa merawang masa depan penjenengan sendiri. Demikian, semoga bermanfaat. Silahkan direnungkan. Saya Tubagus Purnama mengucapkan Rahayu.